Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Anda. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami garap dengan judul Analisis Putusan Nomor 542 garing PDTG garing 2011 garing PN Jakarta Selatan terhadap kepastian hukum pengadaan tanah dalam proyek pembangunan Jalan Tol Jor Seksi W2 Utara. Boleh di next slide? Oke, berikut adalah anggota tim kami. Ada Jihan Najla, kemudian ada saya sendiri, Fasya Anjani, ada Debbie Permatasari, dan juga ada Dwi Afia. Next slide. Baik, pada pembahasan kami pada kesempatan kali ini, kami membagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, kami akan membahas dari abstrak terlebih dahulu, kemudian lanjut ke pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Next. Baik, untuk abstrak akan dijelaskan oleh Jihan. Kepada Jihan, dipersilakan. Baik, abstrak daripada jurnal kami, penelitian kami, yang hakikatnya kita akan membahas mengenai sengketa tanah antara pemilik individu dan kepentingan negara. Legal standing daripada keseluruhan analisis kami dalam jurnal ini tentu kembali merujuk pada UPA, ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Dalam kasus kami ini, sengketa tanahnya ialah sengketa kepemilikan individu dan kepentingan negara dalam kontekstual pembangunan infrastruktur Jakarta Outer Ring Road atau yang kita kenal sebagai Tol Jor dalam pembangunan seksi W2 Utara. Di sini yang dipermasalahkan adalah skema pembebasan tanah, terus mengenai ganti rugi dan transparansi dari nominal ganti rugi dan mekanisme kedepannya. Dan dari kontekstual ini kita akan menganalisa putusan nomor 542 garing PDTG garing 2011 garing PN Jakarta Selatan. Dan di sini kita pun akan mengulik lebih dalam mengenai manifestasi dari hak bangsa Indonesia beserta turunannya, yakni hak menguasai negara sejalan dengan UPA dan peraturan teknis yang berlaku. Mungkin boleh di next slide. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan terkait dari definisi tanah terlebih dahulu. Definisi tanah secara singkat adalah bagian permukaan bumi atau bisa kita sebut juga sebagai surface of the earth. Nah, aturan yang mengatur mengenai tanah seperti yang kita tahu itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut juga sebagai UUPA. Kemudian kita juga pada kesempatan kali ini akan lebih condong membahas mengenai hak bangsa Indonesia yang merupakan hak penguasaan atas tanah tertinggi dari sistematika hak penguasaan atas tanah. Nah, mengenai HBI sendiri itu diatur pada pasal 1 ayat 1 UPA yang menjelaskan bahwasanya seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah dan air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya kita ke hak penguasaan atas tanah, yang artinya adalah suatu hubungan eh, atas tanah tertentu sebagai objek dengan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Namun memang tanah yang dihaki masyarakat atau suatu tanah yang memiliki pemegang hak itu juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Mengenai hal tersebut itu diatur pada pasal 18 UU PA yang menyatakan bahwasanya untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Afia. Baik, kemudian di pendahuluan ini juga pada kasus nomor perkara 542 garing PDTG garing 2011 garing PN Jakarta Selatan menyebutkan bahwa penggugat yaitu Muhammad Husin ada juga Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini adalah Ketua Pengadaan Tanah Jakarta Outer Ring Road W2 Utara tergugat 1, kemudian ada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Ketua P2T Jor Jalan Tol Seksi W2 Utara Jakarta Selatan sebagai tergugat 2, kemudian ada PT Sukovindo Appraisal Utama sebagai tergugat 3, dan Kantor Badan Pertahanan Nasional Pusat yakni Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai tergugat 4. Mungkin bisa next slide. Baik, skema kasus ini adalah yang pertama tadi dalam putusan nomor 542 garing PDTG garing 2011 garing PN Jakarta Selatan, di mana M. Husin sebagai penggugat selaku pemilik tanah yang menggugat tadi beberapa pihak tadi tergugat 1 sampai dengan tergugat 4. Next slide lagi tolong. Yang mana dalam kasus ini kasus sengketa tanah ini menyebutkan adanya nilai ganti rugi yang diajukan dan ditawarkan oleh para tergugat yang dalam hal ini bertanggung jawab untuk pembuatan jor jalan tol seksi W2 dianggap tidak sesuai dengan harga pasaran tanah dan bangunan wilayah pada saat itu, dan tanah lain milik penggugat seluas 29 meter persegi yang penggugat menyatakan menolak atas pernyataan tergugat bahwa tanah tersebut sudah pernah dibebaskan oleh pemerintah sebagai jalan lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Baik, untuk baik. Ya, Untuk silakan. rumusan masalah, kita akan menaik pada 3 pertanyaan, yakni bagaimana ketentuan hukum mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak pemilik tanah dalam konflik yang timbul antara pemilik tanah dengan pemerintah dalam proses pembebasan lahan guna pembangunan infrastruktur jalan di tol Jor seksi W2 Utara ini. Kemudian yang ketiga ialah bagaimana mekanisme ganti rugi yang diterapkan telah mencerminkan keadilan bagi pihak pemilik tanah. Boleh dilanjut. Untuk metode penelitian kita menggunakan penelitian normatif, objeknya tentu dari putusan nomor 542 garing PDTG garing 2011 garing PN Jakarta Selatan. Sifat dari penelitian kami tentu deskriptif analitis dengan jenis data yang dikaji data sekunder dari studi kepustakaan. Boleh dilanjut. Menilik ke hasil penelitian pembahasan, kembali lagi dari pemekaran datar belakang, kita akan mengkaji dari pemaknaan terjadi duduk perkara dari sengketa putusan terkait. Duduk perkara analisa ini tentu dijabarkan dari alur penting, yakni awal belakangnya. Di latar belakang sudah disinggung, intinya adalah M. Husin selaku penggugat yang berdomisili Jakarta Selatan ini memiliki sebidang tanah 200 meter persegi Petukangan Utara dengan bukti kepemilikan awal berupa GIRIC C nomor 3165/17 Blok D 77 atas nama M. Husin. Sengketa ini muncul ketika tim pengadaan tanah yang para tergugat yang awal disebutkan hadir untuk melaksanakan pembangunan ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau tol Jor ini seksi W2 Utara. Awalnya dilakukan suatu penawaran harga ganti rugi kepada masyarakat untuk kompensasi daripada penggantian tanah milik masyarakat selain penggugat keseluruhan masyarakat, yang awalnya langsung ditolak karena dianggap tidak setimpal dengan harga pasaran tanah dan bangunan pada wilayah tersebut di Petukangan. Setelah negosiasi, masyarakat akhirnya menerima penawaran daripada tim pengadaan tanah karena ada suatu jaminan dari tim pengadaan tanah bahwa nanti bila mana kedepannya akan ada suatu appraisal bahwa penafsiran harga di tanah itu akan mengalami perubahan, nanti akan ada ganti rugi tambahan yang akan diberikan oleh tim pengadaan tanah. Dalam ini para tergugat. Boleh di next slide terlebih dahulu. Nah, kemudian dilakukan pengukuran tanah dengan luas tanah tercatat 170 meter persegi bukan 200 meter persegi dengan klaim bahwa sisa 29 meter persegi telah dibebaskan oleh pemerintah sebagai jalan lingkungan. Selain itu nilai ganti rugi per meter tanahnya ditetapkan sebesar 2.050 sekian yang termaktub pada presentasi yang kemudian dipermasalahkan oleh penggugat karena dianggap tidak mencerminkan harga sebenarnya. Sengketa ini melibatkan beberapa tergugat termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Gubernur DKI Jakarta, PT Sukovindo Appraisal Utama, Kantor Badan Pertahanan Nasional, dengan tuntutan bahwa kesepakatan awal terkait harga ganti rugi tidak dipenuhi. Padahal hakikatnya sudah ada kesepakatan setelah ada penawaran yang
diberikan oleh tim pengadaan tanah kepada para masyarakat termasuk penggugat, dan masyarakat termasuk penggugat menyetujui itu di awal. Boleh dilanjut? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Afi. Baik. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya adalah mengenai legalitas berupa status tanah pada status aktual tanah objek tanah sengketa ini. Yang pertama yang kita bahas di penelitian pembahasan ini adalah legalitas status kepemilikan tanah. Tanah yang dihaki masyarakat harus memiliki legalitas berupa sertifikat yang dilakukan melalui pendaftaran tanah. Dalam sengketa tanah pada putusan yang sudah terlampir menyebutkan penggugat dalam eksepsinya dianggap eksepsi diskualifikasi, yang mana penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan karena tanah yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah tanah yang sudah dilepaskan hak atas tanahnya. Slide berikutnya. Boleh tolong slide berikutnya, Debbie? Tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanah yang awalnya dimiliki oleh M. Hussein sebagai penggugat, namun ternyata telah dilepaskan hak atas tanahnya pada hari Rabu tertanggal 12 Mei 2010 kepada tergugat satu yang mana terdapat dalam surat pernyataan pelepasan hak nomor sekian-sekian yang menunjukkan bahwa penggugat telah melepaskan hak atas tanahnya dan penggugat sudah menerima uang ganti kerugian dari tergugat satu dengan jumlah uang sebesar 518 juta sekian, yang artinya dalam surat pernyataan pelepasan hak yang sudah ditandatangani, maka segala hak atas tanah, baik bangunan yang ada di atasnya, tanaman ataupun benda-benda lain di atasnya akan secara langsung menjadi milik pemerintah, dalam hal ini menjadi milik Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembuatan jalan tol JOR W2 Utara wilayah kota administratif Jakarta Selatan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat umum. Mungkin slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kaitan antara sengketa dalam kasus dengan UU-PA, hak bangsa Indonesia dan juga hak menguasai negara. Jadi pada dasarnya sengketa dalam putusan yang kami pilih ini merupakan permasalahan yang timbul karena adanya proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terkait hal tersebut itu juga diatur pada pasal 18 UU-PA yang seperti sudah disebutkan di awal. Pada dasarnya pasal 18 UU-PA ini menjelaskan bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Boleh di next slide. Baik, kemudian jika dikaitkan dengan kasus mengenai status dari tanah penggugat itu adalah hak milik. Dan mengenai status hak milik ini juga diatur dalam pasal 20 UU-PA yang menjelaskan bahwasanya hak milik adalah sebagai hak turun-temurun yang terkuat dan juga terpenuh yang dapat dimiliki seseorang di atas tanah. Nah, hak atas tanah, status hak atas tanah ini juga bersinambungan dengan hak bangsa Indonesia yang diatur pada pasal 1 UU-PA yang menjelaskan bahwasanya seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional yang memiliki arti bahwa tanah yang dikuasai oleh negara diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Boleh di next. Baik, masih terkait dengan hak bangsa Indonesia, jika dikaitkan dengan kasus bahwasanya terdapat pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, dan hal ini juga merupakan implementasi dari fungsi tanah sebagai fungsi sosial, yang mana negara itu tetap berhak untuk mencabut hak tanah milik penggugat atas dasar kepentingan umum dan memang diperuntukkan untuk kepentingan dan kemakmuran bersama yang lebih besar. Baik, kemudian kita juga akan bahas dari sisi hak penguasaan atas tanah, yaitu hak menguasai negara yang merupakan urutan kedua dari sistematika hak penguasaan atas tanah. Jadi hak menguasai negara merupakan turunan konkret dari hak bangsa Indonesia yang memiliki tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika dikaitkan dengan kasus dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat, adanya pembangunan infrastruktur jalan tol ini merupakan salah satu akibat pengadaan tanah yang berfungsi untuk kepentingan umum dan merupakan manifestasi daripada hak menguasai negara tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kaitannya terhadap sengketa putusan nomor 542 garing PDTG garing 2011 garing PN Jakarta Selatan. Yang dimana penggugat menggugat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tiga penggugat lainnya terkait pengambilan tanah. Yang dimana terkait 171 meter persegi dan 29 meter persegi milik penggugat untuk proyek Jalan Tol JOR W2 Utara. Alasan gugatannya yaitu nilai ganti rugi tidak sesuai dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1907 tahun 2010. Putusan pengadilannya, gugatan tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap prematur dan tidak memenuhi syarat formil. Yang menjadi pertimbangan hakim pada tanah 171 meter persegi berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tanah wajib dilepaskan setelah pemberian ganti rugi atau putusan pengadilan yang berhukum tetap. Yang dimana ketika setelah uh, surat pernyataan pelepasan hak ditandatangani, lalu keluar juga putusan Gubernur 2000 terkait putusan Gubernur nomor 1907 garing 2010, tiba-tiba penggugat merasa tanahnya tidak sesuai harganya, sesuai yang di keputusan 2010, sehingga penggugat ini tidak menerima. Uh, Namun yang menjadi pertimbangan hakim bahwasannya pemerintah akhirnya menitipkan ganti rugi tersebut melalui konsinyasi yang dimana ini telah dilakukan sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Karena prosedur hukum telah dipenuhi, sehingga penggugat wajib melepaskan tanah tersebut. Lalu yang menjadi pertimbangan hakim juga bahwasannya keputusan Gubernur nomor 1907 2010 juga telah dibatalkan oleh PT UN, sehingga penggugat ini tidak bisa menjadikan keputusan gubernur tersebut tidak dapat dijadikan dasar tuntutan oleh penggugat. Lalu pertimbangan hakim pada tanah yang 29 meter persegi bahwasannya status kepemilikannya penggugat masih dalam proses verifikasi oleh Sekda DKI Jakarta, sehingga penggugat belum terbukti secara hukum sebagai pihak yang berhak atas tanah, sehingga hal ini tidak memenuhi syarat pada dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, sehingga hakim menganggap bahwasannya gugatan atas tanah ini dianggap prematur dan tidak berdasarkan hukum. Lalu jika kita lihat berdasarkan prinsip hukum agraria, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang UU PA, semua hak atas tanah mengandung fungsi sosial, yang dimana pembangunan tol ini termasuk dalam kategori kepentingan umum, sehingga diperbolehkan dengan syarat bahwasannya ganti ruginya layak dan adil, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Sehingga terhadap tanah 171, pemerintah telah menjalankan kewajibannya secara sah, yaitu melalui konsinyasi, dan terhadap tanah 29 meter persegi, status kepemilikannya belum sah, sehingga gugatan tidak dapat dilanjutkan. Putusan hakim menolak gugatannya sudah tepat karena sudah tepat secara formil dan substantif. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Fasya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi pada dasarnya memang perkara dari nomor putusan 542 garing PDTG garing 2011 garing PN Jakarta Selatan ini merupakan sengketa antara pemilik tanah perorangan dengan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Gugatan yang diajukan oleh penggugat pada akhirnya ditolak dan tidak dapat diterima karena penggugat memang telah menerima ganti rugi dan kehilangan hak atas tanah sehingga dianggap tidak lagi memiliki kedudukan hukum, serta pengadaan tanah yang dinyatakan sah karena telah sesuai dengan UU PA serta aturan hukum turunannya yang berlaku. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.